suaranya ada ekonya. Yang lain gimana? Jelas gak mendengar suara saya? Oh. Oke. Alhamdulillah kalau jelas. Mungkin sinyal dari Mbak Siti Nur ini agak sedikit terganggu, lagi hujan ya. Ada Tichen, apa itu Tichen? Ya, silakan. Oh, gempa, ya ya. Betul. Tadi ada gempa, tapi saya tidak merasakan gempanya. Saya hanya tahu beritanya dari teman-teman. Bukan Linu, tapi Lini. Oke. Sebelum pelajarannya dimulai, saya ingin bertanya dulu. Mbak Mihwa, ada aja Mbak Mihwa. Saya ingin bertanya dulu. Saya punya hutang 1 jam pelajaran, 40 menit ya. Kira-kira kapan bisa diganti? Baiknya apakah di jam normal ditambah 40 menit atau mencari hari lain? Jam normal saya sekarang itu hari Senin dan hari Jumat. Jadi saya gantian dengan Ibu Iras yang ngajar bahasa Indonesia. Jadi Ibu Ira ngajar hari Kamis, saya hari Senin ya. Karena beliau hari Senin ada kuliah malam. Nah, jadi kalau jam normal kemungkinan bisa hanya di hari Senin saja. Karena kalau hari Jumat kan setelah saya masih ada pelajaran IPS. Jadi hari Senin ditambah 40 menit gitu. Jadi kita belajar 3 jam langsung. Artinya dari jam 9 sampai jam 11. Gimana yang lain, setuju nggak? Oke. Baik, kalau misalkan semuanya setuju, kita akan belajar minggu depan. Jadi hari Senin depan kita belajar dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ya, 3 jam pelajaran. Nah, kemudian hari Kamis ini juga saya masih ngajar ya. Jadi kemarin kan hari Kamis kemarin saya kosong diganti Ibu Ira. Jadi Kamis ini saya ngajar. Tapi jam penggantinya hari Senin depan aja ya. Baik, kalau begitu kita mulai materi hari ini dengan mereview dulu pertemuan kemarin. Jadi materi sekarang sampai nanti terakhir, sekarang bab 3 sampai bab 5 itu isinya hafalan ya, tidak ada hitungan. Jadi oleh karena itu saya akan memberikan materi sedikit-sedikit. Jadi saya berikan, kemudian saya review ulang, saya akan adakan sesi tanya jawab
untuk memperkuat hafalan teman-teman semua gitu. Jadi tidak dalam satu pertemuan saya tidak akan memberikan banyak materi. Saya akan berikan sedikit demi sedikit, tapi dihafalkan dengan baik gitu. Ya. Nah, dihafalkannya juga pada saat jam pelajaran. Karena kalau di luar jam pelajaran saya kurang yakin apakah teman-teman bisa punya waktu atau enggak gitu. Jadi dihafalkannya pada saat jam pelajaran dengan metode tanya jawab ya, dengan metode tanya jawab bersama saya. Oke. Kita mulai dulu. Nah, kemarin kita membahas tentang 3 hal ini, yaitu tujuan dan manfaat klasifikasi. Baru sampai tujuan dan manfaat klasifikasi ya, macam-macamnya belum. Baik, nah ini kemarin kita lihat ada gambar supermarket. Nah, supermarket ini menggambarkan tujuan klasifikasi. Nah, kemarin ada berapa tujuan klasifikasi? Apa aja tujuan klasifikasi itu? Ada yang masih ingat? Mendeskripsikan apa? Nah, Mbak Mihwa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, itu satu. Jadi dikelompokannya dilihat persamaannya ya, berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Oke, satu dulu nih, kita bahas dulu satu. Nah, ini kira-kira dari 3 binatang ini apa nih persamaannya nih ya? Selamat malam Mbak Irina Sari. Ketiga binatang ini punya persamaan apa? Sama-sama makan daging atau disebut dengan sama-sama garang. Mbak Di Ajeng Raini kali yang garang nih. Nah, jadi sama-sama daging atau disebut dengan karnivora. Jadi nanti ini 3 binatang ini, si harimau, singa, dan serigala ini masuk ke dalam ordo yang namanya ordo karnivora. Ya, karnivora kenapa? Karena mereka semua pemakan daging. Ya, oke, ini. Nah, kemudian di sini ada 2 kelompok binatang, ya, 2 kelompok binatang. Yang sebelah kiri ini kelompok binatang karnivora. Ini yang saya buletin ini. Saya kasih warna merah biar jelas. Aduh, nggak bisa warna merahnya. Nah, yang ini adalah karnivora. Sedangkan yang berikutnya, yang sebelah kanan, nah ini kira-kira persamaannya nih, yang sebelah kanan apa? Herbivora. Apa artinya herbivora?
pemakan tumbuhan. Nah, jadi tapi dua kelompok binatang ini memiliki jenis makanan yang berbeda ya. Jadi kalau dalam rantai makanan, kelompok karnivora ini selalu memburu kelompok herbivora ya. Ini jadi diburu sebagai mangsa gitu. Kalau vegetarian orang, kalau binatang herbivora. Nah, tapi dua kelompok ini punya persamaan. Nah, persamaannya apa? Oh, udah dijawab nih sama Mbak Rara Dwi Kiranti. Persamaannya sama-sama 4 kaki. Jelas sekali Mas Dharma. Sama Mbak Siti Nuraini 4 kaki. Jadi sama-sama menyusui ya. Sama-sama menyusui, oleh karena itu disebut dengan kelompok apa? Mamalia. Ya, jadi nanti kedua kelompok ini masuk ke dalam kelas mamalia. Jadi kelas mamalia itu ntar ada ordonya, ordo karnivora dan ordo herbivora ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh tujuan klasifikasi, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian, nah, kelompok yang kedua atau contoh kedua apa? Tadi udah terbuka sedikit. Apa coba? Kalau di hajatan ada dangdutan, Mbak Siti. Kalau di sini nggak ada dangdutan nih. Ada dangdutan nggak? Coba headsetnya atau sinyalnya nih, Mbak Siti Nuraini. Soalnya yang lain nggak ada masalah katanya. Oke, kita buka saja yang kedua, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Jadi di sini ada kata mendeskripsikan ciri-ciri. Nah, jadi ciri-cirinya dideskripsikan dengan tujuan supaya kita bisa membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sini ya. Jadi kalau dilihat secara sekilas di sini dia sama-sama kaki 4 ya kan. Sama-sama kaki 4. Nah, perbedaannya apa? Jadi dari ciri-ciri yang tadi, kalau yang nomor 1 ini si harimau ini adalah karnivora. Sedangkan yang kedua ini adalah herbivora. Sehingga kita bisa membedakan bahwa ini adalah kelompok dari karnivora dan ini kelompok dari herbivora, walaupun kakinya sama-sama 4 gitu ya. Oke, yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, ini contohnya apa nih? Ada yang ingat gak? Lumba-lumba dengan apa? Nah, kenapa nih lumba-lumba sama macan?
Lumba-lumba sama macan, kenapa? Nah, jadi harimau sama lumba-lumba ya Mas Dharma, jadi hidupnya ya beda jauh nih di darat dan di laut, tapi ternyata dia memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan hewan mamalia. Ya ini bisa dibuktikan dengan ya dua-duanya sama-sama melahirkan, beranak. Jadi lumba-lumba nggak bertelur ya, beranak dan sama-sama menyusui ya. Jadi masuk ke dalam kelas mamalia ya. Oke. Yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Itu adalah tujuan klasifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 3 metode klasifikasi. Coba, udah ada yang baca bukunya belum? 3 metode klasifikasi. Apa aja? Ada yang tahu nggak 3 metode klasifikasi? Halaman berapa? Coba dicari halaman berapa. Tes DNA kata Mbak Siti Nuraini. Nah, itu dia Islamiyah Mukayan. Artifisial, natural, dan modern ya. Jadi metode klasifikasi ada 3, yaitu artifisial, natural, dan modern. Nah, apa perbedaan ketiga metode ini? Apakah perbedaan ketiga metode ini? Artifisial itu tiruan, jadi nggak alami. Itu dari kata artifisialnya ya. Jadi kalau artifisial betul namanya tiruan dan buatan. Nah, jadi yang artifisial, jadi betul yang disebut Mbak Islamiyah Mukayan ya. Jadi persamaan cirinya ditetapkan oleh peneliti sendiri. Jadi ini diperkenalkan atau dianut oleh Aristoteles dan Theopratus pada tahun 370 sebelum Masehi. Jadi pada masa itu dia yang menetapkan sendiri pengelompokan makhluk hidup gitu ya. Nah, yang digunakan, parameter yang digunakannya apa? Ukuran dan bentuk tubuh, kemudian habitatnya. Jadi dia membedakan makhluk hidup berdasarkan 2 hal ini saja, ukuran dan bentuk tubuh dan habitatnya. Jadi pada masa itu pengelompokannya masih sangat terbatas. Jadi kalau dilihat di sini ukuran dan bentuk tubuh, berarti bakteri kan pada saat itu belum tentu bisa dilihat, jadi belum termasuk yang digolongkan ya. Kemudian habitatnya ya, jadi mungkin dibagi menjadi makhluk hidup yang di darat dan yang di laut gitu. Oke, yang kedua, sistem natural ya. Kalau natural ini mulai digunakan oleh Bapak Carolus Linnaeus. Nah, jadi
Bapak Carolus Linnaeus ini yang dikenal sebagai bapak klasifikasi, ya. Nah, di sini dia mulai menerapkan metode yang lebih lebih canggih. Jadi dia mengkelompokkan tidak hanya berdasarkan ukuran tubuh saja, tapi dilihat juga struktur tubuh eksternal. Nah, nama ilmuannya. Jadi nama ilmuannya yang menerapkan pertama itu namanya Carolus Nah, ini ya, Mbak. Nah, itu ada di buku ya, di buku. Nah, jadi dia sudah bisa pada masa itu sudah bisa mengkelompokkan atau mengenal 10.000 jenis tanaman dan 4.000 jenis hewan, ya. Bisa dilihat di halaman 33, Mbak, Pak Inem, ya. Nah, jadi ini merupakan awal dari sistem modern, ya. Jadi yang ketiga adalah sistem modern. Nah, ini Bapak Carolus Linnaeus, ini gambarnya ya. Jadi menurut dia setiap makhluk hidup ini mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh beliau untuk mengkelompokkan makhluk hidup yang ada di bumi ini, ya. Nah, ini menjadi dasar untuk penetapan sistem modern, ya. Nah, sistem modern apa? Nah, perbedaan paling mendasar, paling signifikan adalah pada sistem modern menggunakan tadi ada yang nyebutin tes DNA, ya. Jadi menggunakan genetika modern, ya. Jadi DNA-nya atau gennya sudah digunakan sebagai alat atau parameter pengklasifikasian, ya. Jadi nggak cuma dilihat struktur tubuh eksternal dan internalnya saja, tapi menggunakan gen juga, ya. Nah, bagaimanakah cara atau metode untuk mengklasifikasi makhluk hidup? Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkatan, ya. Dalam pengklasifikasi itu ada 7 tingkatan. Jadi yang tingkatan yang paling bawah disebutnya spesies, ya. Nah, ini spesies. Tingkatan paling tinggi kingdom, ya. Jadi para ilmuwan pertama mengumpulkan binatang-binatang dengan hubungan kekerabatan paling dekat dan dikumpulkan dalam satu kelompok yang disebut dengan spesies, ya. Nah, 2 spesies atau lebih itu dikumpulkan menjadi yang disebut dengan genus, ya. Jadi ini genus. Nah, genus ini, jadi spesies ini dikelompokkan berdasarkan apa? Ya tadi berdasarkan persamaan-persamaan. Jadi spesies A sama dengan spesies B, dikelompokkan ke dalam genus AB, umpamanya begitu, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi beberapa genus dikelompokkan lagi menjadi familia, ya. Nah, beberapa familia dikelompokkan lagi menjadi ordo. Nah, dari ordo dikelompokkan lagi menjadi kelas. Nah, contohnya tadi, ya. Jadi kelas ini contohnya kelas mamalia misalkan, ya. Nah, di dalam kelas mamalia ini ada ordo karnivora, ada herbivora. Nah, jadi binatang karnivora dan herbivora ini kan sama-sama menyusui, ya. Jadi sama-sama menyusui, tapi berbeda
makanannya gitu. Yang satu makan daging, yang satu makan pemakan tumbuhan. Makanya ditaruh di mamalia ya. Nanti Mbak Siti Nur Aini boleh dengar ulang di YouTube aja ya. Oke. Kemudian beberapa kelas ini dikelompokkan. Nah, ini kurang nih. Jadi kalau film ini untuk hewan ya, disebutnya film untuk hewan. Sedangkan untuk tumbuhan disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, itu betul ya. Untuk tumbuhan disebutnya divisi. Nah, jadi kalau misalkan nanti menemukan sebuah hewan, bisa dicek dari ciri-cirinya gitu. Kalau misalkan menyusui, berarti dia masuk kelas mamalia. Kemudian makannya apa? Daging. Berarti dia masuk ordo karnivora, dan begitu seterusnya sampai ketemu spesiesnya ya. Berikutnya, nah dari situ kita bisa memberi nama kepada makhluk hidup ya. Metodenya dinamakan metode binomial nomenklatur ya. Nah, contohnya nih, ini contoh penamaan nama Latin ya. Jadi macan itu Felix tigris, macan tutur Panthera pardus, kucing ini Felix domestica, padi ini Oryza sativa, jagung Zeamais. Nah, ini nama-nama ini memiliki aturan-aturan ya. Jadi kalau di teman-teman perhatikan dari kelima nama ini ya, ada persamaan-persamaan. Nah, persamaan ini dibuat kenapa sama-sama gini gitu? Karena ada aturannya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak aturan penulisan nama ini bagaimana? Nama Latin pada makhluk hidup. Siapa yang tahu? Nah, saya nggak tahu Felix ini ada hubungannya nggak, Pak Ustadz, dengan macan. Nggak ada kayaknya. Jadi kalau dilihat dari contoh-contoh tersebut, sebentar kita lewat dulu ya. Udah kelewat. Oke, saya tulis saja. Jadi contohnya ini bisa. Italic. Contohnya ini Oryza sativa. Salah. Nah, Oryza sativa ini apa? Padi ya. Nah, ini jadi pertama, setiap nama ini ada dua kata ya, dipisahkan. Gimana ya? Gini. Nah, kata pertama ini menunjukkan genusnya.
Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Nah, semuanya harus ditulis miring ya. Jadi kalau istilahnya apa, italic ya. Jadi harus ditulis italic. Kalau misalkan tidak bisa ditulis miring, maka harus diberi garis bawah ya. Jadi ditulis miring atau dikasih garis bawah, underline ya. Jadi kalau ada tulisan miring itu menunjukkan ini nama latinnya gitu ya, nama latin padi yaitu Oryza sativa. Kemudian huruf pada kata pertama, nah di sini huruf O harus ditulis dalam huruf kapital ya. Nah ini jadi aturan penulisan huruf latinnya begini ya. Nah kadang-kadang di tingkatan klasifikasinya itu ada bisa dibentuk subordo ya, atau subkelas. Nah kalau subordo atau subgenus, nah kalau punya sub seperti itu ada kemungkinan terdiri dari 3 kata. Nah kalau misalkan terdiri dari 3 kata tersebut, maka nama berikutnya, kata berikutnya harus digabung ya, harus digabung atau diberi tanda hubung ya. Contohnya tadi yang disebut sama Mbak Yuni, hibiscus rosa sinensis. Jadi ini aturan penulisan nama Latin dari binatang atau makhluk hidup ya. Nah ini contoh klasifikasi. Jadi contoh klasifikasi dari macan tutul ya. Dia termasuk ke dalam kingdom Animalia atau binatang. Nah nanti kita mengenal yang namanya sistem 5 kingdom. Jadi makhluk hidup ini pada saat ini dikelompokkan ke dalam 5 kingdom ya. Nah ini macan tutul termasuk ke dalam kingdom Animalia. Filumnya film Chordata. Apa itu film Chordata? Ada yang tahu nggak? Nah, nanti kita bahas film Chordata ya. Hewan. Nah, ini hewan. Animalia itu hewan ya. Jadi hewan itu ada hewan bertulang belakang, ada hewan tanpa tulang belakang ya. Nah, kemudian kelasnya kelas mamalia. Karena apa kelas mamalia? Karena macan tutul ini termasuk yang menyusui ya. Ordonya ordo carnivora karena dia pemakan daging. Familinya Felidae. Genusnya Panthera ya. Spesiesnya nama itunya Panthera pardus.
Nah, kalau kita balik ke sini ya. Nah, ini ada macan, ada kucing ya. Nama depannya sama, Felix. Ya. Tahu nggak kenapa nama depannya sama-sama Felix? Nama depan itu tadi melambangkan apa? Tadi nama depan itu genus ya. Artinya macan sama kucing ini masuk ke dalam genus yang sama ya. Artinya hubungan kekerabatan antara macan dan kucing itu sangat dekat gitu. Nah, berikutnya, nah dari klasifikasi tadi ya. Nah, ini kita mengenal, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita mengenal yang disebut dengan klasifikasi sistem 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdom ini dikenalkan sama Bapak Whittaker ya. Nah, ada yang tahu nggak? Tadi kan salah satunya adalah kingdom Animalia ya. Nah, ini kingdom Animalia atau binatang ya. Nah, ada yang tahu nggak 4 kingdom lainnya? 4 kingdom lainnya. Ada kingdom apa aja? Kerajaan apa aja? Monera 1, 2 fungi dan jamur sama, 3 protista, tinggal satu lagi yang belum kejawab. Nah, yang tadi Plantae ya. Jadi kita mengenal sampai saat ini ada 5 kingdom ya. Jadi kalau ntar satu ketika mbak-mbak bisa menemukan kingdom lainnya, bisa diajukan ya. Tapi harus membuktikan kenapa ada kingdom yang baru. Ya. Jadi di sini kita mengenal ada 5 kingdom. Kita di kingdom apa? Nah, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Nanti kita jawab bareng-bareng ada di kingdom apa ya. Oke. Monera, protista, fungi, plantae dan animalia ya. Oke. Jadi dari sekarang sampai mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan ke depan kita akan mengupas satu persatu ya. Monera, protista, fungi, plantae dan animalia. Yang dikupas apa? Ciri-ciri dari setiap kingdom ya. Kemudian contoh-contoh makhluk hidup yang tergabung di kingdom tersebut ya. Nah, itu yang harus dihafalkan nanti ya. Oleh karena itu saya akan membahasnya mungkin seperti pertemuan sekarang, mungkin kita sampai protista saja ya. Nah, harapan saya setelah pertemuan ini teman-teman bisa mengenali mana makhluk hidup yang masuk Monera, mana makhluk hidup yang termasuk protista dan kenapa gitu. Untuk sampai ke tahap itu ya masih hafal ciri-cirinya apa. Nah, kalau kemarin hitung-hitungan, nah sekarang kan hafal-hafalan ya. Oke, sekarang kita mulai dari kingdom Monera.
Kenapa? Aduh, katanya kan lebih mudah hafalan. Saya juga agak mumet dengan hafalan sebetulnya. Makanya mendingan kita belajar perpindahan kalor aja, mau nggak? Perpindahan panas. Oke, kita mulai dengan Monera, ya. Monera. Nah, ini Monera itu binatang apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar? Binatang laut. Oke, ini sudah nyambung nih. Jadi Monera itu contohnya yaitu bakteri. Nah, kalau bakteri itu bersel tunggal ya. Nah, nanti kita lihat apakah amuba termasuk Monera atau enggak gitu. Ya. Nah, jadi ini contoh Monera ya. Bentuknya kayak gini. Ada yang udah pernah lihat belum? Oh, belum. Kali aja udah. Nah, ini kan udah lihat nih sekarang. Jadi ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata, jadi harus menggunakan mikroskop karena bentuknya yang sangat kecil ya. Jadi ciri dari Monera itu uniseluler. Ada yang tahu yang dimaksud dengan uniseluler? Seluler itu apa? Seluler Cungwa seluler ya. Apa yang dimaksud dengan uniseluler? Bersel tunggal ya. Jadi uni satu, seluler ya sel ya, uniseluler. Jadi semua yang masuk ke dalam yang disebut dengan sel tunggal, binatang yang atau makhluk hidup yang bersel tunggal ini masuk ke dalam Monera. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti ya. Yang ketiga, bereproduksi secara aseksual. Nah, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan aseksual? Apa yang dimaksud dengan aseksual? Membelah diri. Apanya nih membelah dirinya pas ngapain nih? Jadi untuk bereproduksinya membelah diri, tidak perlu ada sel kelamin jantan atau tidak perlu ada lawan jenis ya. Nah, jadi Monera ini cirinya ada 3 aja. Jadi mudah dihafalin ya. Ciri Monera ada 3 yaitu uniseluler, tidak memiliki membran inti, dan bereproduksi secara aseksual. Nah, kalau menemukan makhluk hidup dengan 3 jenis ciri-ciri ini ya bisa digolongkan ke dalam kingdom Monera. Betul, jomblo ya. Nah, kemudian ada contoh Monera. Siapa yang tahu contoh Monera? Ada 3 jenis Monera. Nah, ini diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ada yang bisa tahu nggak ngelihat bentuknya nih, bedanya apa nih? Wah, curang nih Mbak Cela Monika udah jawab duluan. Kokus itu apa? Kokus.
Kokus itu bulat. Kalau basil, nah ini apa ini? Yang ini apa ini? Yang ini yang sekarang ditunjukkan. Spiral bukan bengkok-bengkok. Ini contoh dari kokus ya. Namanya Staphylococcus aureus. Namanya Staphylococcus aureus. Ada yang tahu nggak ini penyebab apa? Ini radang paru. Ada yang tahu nggak ini penyebab sakit apa? Penyebab radang paru-paru ya. Kemudian contoh lainnya, nah kalau ini apa ini? Ini bentuknya batang, jadi basil ya. Bacillus anthracis contohnya. Yang terakhir, nah tentunya ini spiral kayak cacing ya, Treponema pallidum ya. Oke. Nah, kingdom yang kedua yaitu Protista ya. Protista itu apa? Ada yang tahu nggak Protista itu apa? Apa perbedaan Protista sama Monera? Masa mempunyai membran inti ya. Ada yang multiseluler, ada juga yang uniseluler. Jadi perbedaan paling mendasarnya yaitu eukariotik. Nah, eukariotik itu lawan dari tadi prokariotik, yaitu memiliki membran inti. Nah, kemudian di sini ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi juga ada yang terdiri dari lebih dari satu sel. Ya, kalau Protista. Reproduksi sama-sama dengan yang tadi ya, secara aseksual. Nah, Protista ini ada 4 golongan ya. Ada 4 golongan. Siapa yang tahu? Empat golongan Protista. Rhizopoda. Oke, Rhizopoda dulu. Sebentar, ada yang kelewat nih. Nah, ciri keempatnya heterotrof dan autotrof. Nah, apa itu heterotrof dan autotrof? Ada yang tahu nggak? Stop dulu nih, yang ini kelewat nih. Apa yang dimaksud dengan heterotrof dan autotrof? Ada yang pernah dengar nggak?
Bukan. Heterotrof itu artinya makhluk hidup tersebut tidak dapat membuat makanan sendiri. Iyalah. Ya, gitulah. Tidak membuat makanan sendiri. Jadi makan badannya sendiri ya Pak? Ya enggak. Contohnya macan. Macan ini kalau makan ngapain? Ngejar kijang, misalkan ngejar rusa, ya. Jadi kalau makan ya mesti nyari makanan. Nah, bedanya sama autotrof apa? Nah, ini bisa memasak makanan sendiri. Contohnya apa yang membuat makanan sendiri? Tumbuhan. Jadi si tumbuhan ini dia bisa berfotosintesis. Dia bisa mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Ya, contohnya ya dia kan merubah karbon dioksida ditambah klorofil, diproses dengan sinar matahari sehingga menjadi makanan sendiri, ya. Ngaliwat mah orang Sunda, ya. Oke, jadi itu bedanya heterotrof dan autotrof. Oke, lanjut. Tadi rhizopoda. Nah, ini salah satu golongan dari kingdom rhizopoda. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan rhizopoda? Nah, ini gambarnya kayak gini nih. Apa yang disebut dengan rhizopoda? Selamat malam, Mbak Ana. Betul sekali, berkaki semu. Jadi kalau dilihat nih, seakan-akan seperti kaki, tapi kakinya bukan kaki asli, ya, bukan kaki sejati, ya. Jadi kakinya adalah kaki semu, ya. Kalau kaki sejati ya seperti macan, seperti kucing, itu kakinya sejati, ya. Nah, contohnya adalah amuba. Salah satunya amuba, ya. Jadi amuba bukan masuk ke dalam kingdom Monera, ya. Tapi masuk ke dalam kingdom Protista, termasuk dalam rhizopoda, ya, karena dia memiliki kaki semu. Kenapa dia masuk ke dalam kingdom Protista? Karena dia memiliki membran inti. Ya, kemudian dia juga bersifat multiseluler, gitu, ya. Oke, yang berikutnya flagellata. Tadi udah ada nyebutin flagellata. Nah, apa nih flagellata?
Nah, contohnya ini. Jadi dia berbulu cambuk. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Yang tadi gambar, saya ulang dulu, Rhizopoda Baana ya. Coba sambil dilihat bukunya halaman 38 Baana. Flagelata yaitu berbulu cambuk ya. Nah, yang berbulu cambuk ini contohnya Euglena ya, jadi yang terkenal Euglena. Golongan yang ketiga, nah Ciliata bentuknya kayak gini. Apa nih Ciliata nih? Ada yang tahu nggak Ciliata? Berambut getar ya. Berambut getar. Jadi seluruh tubuhnya disekelilingi lampu-lampu tipis ya. Kita bisa lihat di gambarnya, dan ini gambaran ketika dia memberah diri ya. Nah, jadi ketika proses membelah diri atau bereproduksi, nah ini adalah inti selnya atau membran intinya ya. Membran intinya dulu yang terpecah jadi dua. Nah, ini membran intinya terpecah jadi dua. Setelah itu baru tubuhnya perlahan-lahan terpecah jadi dua. Ini jadi ada dua ya. Ini ya begitu kira-kira Mbak Lina Sari ya. Yang terakhir, protista yang terakhir apa? Sporozoa, betul. Kenapa disebut dengan sporozoa? Karena dia berspora ya. Contohnya Plasmodium, Toxoplasma gondii, dan Pneumocystis cami. Oke. Nah, hari ini 2 kingdom dulu cukup ya. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, whiteboardnya dihapus dulu. Oh ya, saya sudah bikin ini satu. Bikin pertanyaan satu di slide. Kita yang bisa ngacung pulang awal.
Yang bisa ngacung pulang awal, yang terakhir di kelas traktir satu kelas. Nah, ini dia. Nah, ini dia jari-jari. Oke. Yang kabur duluan traktir juga. Oke, ini ada 3 nama Latin, ya. Ada 3 nama Latin: Staphylococcus aureus, Bacillus anthracus, Treponema pallidum, ya. Ada 3 nama Latin. Oke. Nama Latinnya salah apa betul? Betul apa betul? Betul. Nah, yang jawab betul traktir. Yang kokus betul katanya. Kalau yang basil sama spira betul apa salah? Yang basil salah. Spiral betul, basil salah. Oke. Salah semua. Ini baca Monica langsung bilang salah semua nih. Jadi gimana nih? Mana yang benar? Yang benar mana? Yang salah mana? Ada yang betul nggak? Banisa bagus, yang kokus salah, berarti yang basil sama spiral salah apa betul? Yang benar tutorial salah, ini nulisnya salah nih si tutor nih. Oke, jadi yang betul gimana? Tuh, Mbak Lina Sari nanya nih, yang benernya gimana nih? Coba tulisin yang benernya gimana. Coba ketik yang benernya gimana. Coba kasih satu contoh yang betul bagaimana. Nah, tuh Mbak Lina Sari, tuh. Coba Mbak Lina Sari coba ikut ngebenerin coba. Jadi yang betul tadi contohnya coba Mas Dharma Java, benerin Mas Dharma Java. Benerin nih yang ketiga nih, yang spiral. Diketik Mas Dharma Java.
Ah, masih salah itu. Yang benar itu contohnya Bapak Inem Agustin. Huruf S pertamanya kapital. Ya. Oke. Jadi huruf setiap katanya, kata pertama huruf kapital, kata kedua huruf kecil. Oke. Yang berikutnya, kata pertama ini menunjukkan apa? Genus. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Oke. Sekarang sebutkan 3 ciri dari Kingdom Monera. Nah, ini kan Kingdom Monera nih. Cirinya apa aja? Suaranya masih ada nggak? Tes 1, 2, 3. Satu, uniseluler. Kemudian yang kedua, bereproduksi secara aseksual. Yang ketiga, sel prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Oke, saya pindah dulu. Tutup dulu. Nah, sekarang sebutkan 3 jenis kelompok makhluk hidup yang termasuk ke dalam Monera. Tiga golongan Monera. Salah. Tadi baru dibahas tuh. Bentuknya, bentuk-bentuk bakteri. Nah, itu dia. Bukan kokos, koskus, kokus. Kokus, basil, dan spiral. Ya. Oke, yang ketiga, sebutkan ciri-ciri dari Kingdom Protista.
Apa yang dimaksud dengan eukariotik? Eukariotik. Mempunyai membran inti. Nah, kemudian ada yang uniseluler dan multiseluler. Jadi nggak cuma uniseluler aja ya. Bereproduksi secara aksesual. Kemudian ada yang heterotrof dan autotrof. Nah, apa itu heterotrof dan autotrof? Mana yang membuat makanan sendiri, heterotrof atau autotrof? Autotrof. Jangan kebalik Bapak Inam. Kalau heterotrof, apa heterotrof? Oke. Apa yang dimaksud dengan ciliata? Ciliata itu apa? Nah, berkaki semua apa berambut getar? Ciliata. Berambut getar ya, yang betul jadi berambut getar. Oke, pertanyaan terakhir. Siapakah yang disebut dengan Bapak klasifikasi? Siapakah yang disebut dengan Bapak klasifikasi? Pertanyaan terakhir. Nah, Rama Raden Agus. Bapak klasifikasi nih, belum ada yang jawab betul nih. Kalau belum jawab betul, kelasnya nggak akan udahan. Carolus siapa? Namanya sepotong-potong. Carolus Linnaeus ya, yang betul adalah Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus disebut Bapak klasifikasi karena dia yang pertama mengklasifikasikan makhluk hidup dengan metode yang lebih baik, yaitu dengan membedakan struktur tubuhnya, tidak hanya oleh ukuran tubuhnya saja ya. Itu yang menjadi dasar
dari sistem atau metode klasifikasi modern. Nah, jadi nyambung lagi nih. Metode klasifikasi ada 3. Apa aja coba metode klasifikasi? Artifisial, natural, modern. Perbedaan paling mendasar antara metode natural dan metode modern apa? Perbedaan paling signifikan antara metode natural dan metode modern. Nah, itu Mas Dharma ya. Jadi menggunakan metode genetik modern ya, sehingga lebih akurat. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada pertanyaan lagi. Filum. Oke. Yang dimaksud dengan filum kita buka dulu. Nah, ini dia. Jadi filum itu satu tingkat di bawah kingdom. Ya. Jadi itu termasuk tingkatan klasifikasi. Nah, filum ini adanya di kelompok hewan. Jadi kalau hewan disebutnya filum. Kalau tumbuhan disebutnya divisi. Ya. Itu filum. Nah, sekarang contoh flagellata. Contoh flagellata tadi udah. Nah, ini contoh flagellata. Ada Euglena, Trichomonas, dan Leishmania. Ini 3 bakteri. Nah, jadi 3 bakteri ini bisa di searching di internet ya. Bisa di searching di internet. Ini bakteri penyebab sakit apa? Karena jumlahnya banyak, saya juga nggak hafal. Sebentar. Artifilum. Ya, sebentar. Jadi kalau artifilum sendiri itu lewat. Film itu merupakan kumpulan dari beberapa kelas. Jadi beberapa kelas yang memiliki persamaan yang sama ya dalam kelompok animalia atau hewan ya. Jadi kelas ini contohnya apa? Tadi karnivora dan herbivora. Jadi ada kelas karnivora, ada kelas herbivora. Kelas karnivora itu apa? Yaitu kelas binatang yang memakan daging. Sedangkan herbivora sebaliknya, ya, memakan tumbuhan. Nah, kelas karnivora dan herbivora ini masih memiliki persamaan. Persamaannya apa? Yaitu sama-sama menyusui dan sama-sama melahirkan. Makanya kelas karnivora dan herbivora ini dikelompokkan dalam satu filum yang sama, yaitu filum Mammalia gitu. Kalau misalkan tumbuhan, namanya bukan filum tapi divisi ya.
Jadi nanti kita akan belajar di Kingdom Plantae. Itu ada divisi namanya Talopita. Kemudian ada Tracheopita. Ya. Nah, itu ada dua divisi jadi di dalam tumbuhan di dalam Plantae ada Talopita dan Tracheopita gitu. Jelas ya Mbak Siti Nur Aini. Contoh sporozoa. Ini sebenarnya nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nanti saya upload PDF-nya dengan video di YouTube-nya gitu kan. Jadi saya upload, bisa dibaca-baca lagi. Nanti pertemuan berikutnya sebelum memulai pelajaran seperti biasa tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu. Jadi tujuannya saya perbanyak tanya jawab ya, sama dengan kemarin kita banyak latihan menghitung gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan waktu tanya jawab ini untuk mempertajam hafalan, sehingga ya nanti ketika salah-salah bekerja ya kerja, nggak usah ngapalin gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi hari Kamis jam 9 malam, kemudian hari Jumat jam 9.40 ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.